salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Aspeksindo, orang tua kita Bapak Lauli, yang sudah bersemangat dalam menggelorakan revolusi mental, dan juga pengurus Aspeksindo, Pak Direktur, lalu Ibu Hima, dan semua yang tidak bisa disebutkan, lalu narasumber teman saya Pak Frans atas paparan pembukanya luar biasa, dan juga para Bapak Ibu Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan perwakilan Kabupaten, Kota, Kepulauan Pesisir di Indonesia. Ini kalau saya hitung sepintas yang hadir kurang lebih 500 orang. Tepuk tangan dulu dong. 500 orang peserta yang sudah pensiun. Ya, oke. Baik, mohon izin, kami ingin menyambung materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Frans, strategi implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Kabupaten, Kota, Kepulauan, dan Pesisir se-Indonesia. Bapak Ibu mohon izin, banyak teman-teman saya kepala daerah yang mengeluh kepada saya pada saat 2015 sampai 2016 itu saya riset keliling. Saya ke Makassar, saya ke Bandung, ya, ke Surabaya, mewawancarai Wali Kota Makassar bagaimana berhasil membangun cyber war, ya. Lalu ke Bandung bagaimana Kang Emil bisa mendapatkan dana-dana non APBD dan non APBN, ya. Lalu ke guru saya Bupati Banyuwangi yang sekarang menjadi menteri kita, bagaimana APBD di bawah 1 triliun tapi bisa menciptakan output pembangunan 5 triliun sehingga banyak ilmu-ilmu yang seharusnya saya share ke Bapak Ibu ini 10 hari, namun oleh Aspeksindo karena dibatasi oleh anggaran honor sehingga hanya 2 jam ini, ya. Nanti lain kali saya minta Bu Hima 10 jam untuk bisa materi saya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mohon izin, hanya 1,5 jam kami akan menyampaikan materi ini. Ternyata kita bisa semaju atau lebih maju dari Makassar, Banyuwangi, Bandung, Surabaya, ya, kalau kita tahu caranya, kalau kita mau mengimplementasikan revolusi mental. Nah, sama halnya dengan teman-teman kita yang sudah mendapatkan image negatif susah berubah. Coba Bapak Ibu, siapa orang di dunia ini dari komunitas mana yang susah berubah karena predikatnya sangat negatif sekali? Coba saya mau tahu siapa mereka, ayo. Yang bisa betul nanti dapat hadiah buku. Nah, siapa saudara-saudara kita dari komunitas apa yang mindsetnya sudah susah untuk bangkit, sudah frustasi, depresi, keluar dari situ bahkan lebih jahat lagi? Siapa rata kira-kira? Hah? Bapak Ibu tahu? Mohon izin. Nah, langsung aja saya bocorin, narapidana. Ya, banyak orang bilang susah merubah narapidana. Di penjara makin rusak, bukan makin bagus. Itu orang yang tidak tahu caranya. Saya akan buktikan pada Bapak Ibu, hanya 2 jam narapidana yang sudah puluhan tahun jadi bandar narkoba, yang sudah melakukan kejahatan pembunuhan, ada caranya. Bisa ditaklukkan dalam tanda kutip dan siap untuk menjadi masyarakat yang lebih baik. Oh tahu 10 tahun yang lalu saya datang ke lapas Salemba. Ya, saya tertantang. Kalau motivator itu selalu haus tantangan. Ya, sama. Bapak Ibu kepala daerah juga haus perubahan, haus tantangan. Nggak boleh cepat puas. Kalau cepat puas, daerahnya nggak akan berkembang. Ya, kita jangan melihat daerah yang lebih mundur, lebih terbelakang dibanding kita. Jangan. Lihatlah daerah yang lebih maju dibanding kita. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ibu kepala daerah. Salah satu ciri pemenang adalah kita nggak boleh cepat puas. Dan kita harus selalu mencari tantangan baru demi tantangan. Nah, 2012 saya mencari tantangan bagaimana cara memotivasi 100 narapidana dengan berbagai background kejahatan. Ya, dan atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, saat itu pertama kali terjadi momen taubat massal di dalam lapas pertama se-Indonesia tahun 2012, sehingga media tanpa diundang datang berbondong-bondong dan memviralkan itu kurang lebih hampir 6 bulan viral. Sehingga sejak kejadian itu saya riwang-riwi masuk stasiun TV khusus untuk menangani masalah bagaimana membalikan mindset orang yang
terzolimi atau mindset orang yang sudah frustasi bisa jadi semangat lagi. Nah, ini tantangan. Mereka yang narapidana saja bisa, sementara ASN Bapak Ibu, staf Bapak Ibu ini orang baik-baik, benar apa enggak? Masyarakat Bapak Ibu orang baik-baik, benar apa enggak? Sekarang gini, saya minta tolong Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, melalui program Revolusi Mental ini, tugas kami adalah membuat staf Bapak, ASN Bapak, dan masyarakat Bapak untuk berkata, saya yakin di bawah kepemimpinan Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota yang saat ini, saya yakin daerah saya bisa lebih maju, kinerja saya bisa yakin. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, jadi harus bisa kita cari cara shortcutnya bagaimana supaya kita bisa mengubah daerah kita lebih baik. Ya, jadi permisalannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya juga pengajar untuk para kepala daerah yang sedang ikut program P3DA di Lemhanas. Ya, sahabat saya sekaligus guru saya, Wali Kota Makassar ya, salah satu peserta P3DA tahun 2015, termasuk Ketua Apexi Kang Bima Arya, Wali Kota Bogor ya. Nah, lanjut kita lihat ya, lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan membahas 5 poin revolusi mental. Ya. Jadi mohon maaf, sebenarnya materi ini dikhususkan untuk kabupaten kota yang merasa APBD-nya minus atau masih kurang. Jadi kalau APBD-nya sudah di atas 10 triliun, sebaiknya tidak usah ikut materi ini. Karena apa? Sudah enak serba ada. Acara ini bagaimana supaya APBD kalau bisa kurang dari 1 triliun tapi outputnya bisa 5 triliun. Kenapa? Karena secara singkat review saja kami akan bongkar bagaimana supaya Bapak Ibu bisa berhasil seperti memperoleh dana-dana seperti Banyuwangi dan tadi yang sudah saya sebutkan. Dana itu gampang, yang sulit adalah merubah mindset kita, birokrasi kita. Benar apa enggak Bapak Ibu? Banyak kementerian lembaga yang menyodorkan program kegiatan, tinggal kita mau jemput bola apa enggak. Nanti saya akan contohkan. Saya akan contohkan kepada Bapak Ibu suatu kabupaten, mohon maaf, miskin, tapi sekarang APBD-nya surplus luar biasa. Dan 2/3 pembangunannya bukan dari APBD. Nah, jadi biar Bapak Ibu lebih bisa ya, oh saya lebih kaya dari dia, berarti saya harus bisa lebih hebat. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Latar belakang. Kenapa sih mental kita harus direvolusi? Ya, bukan berarti peserta revolusi mental ini mentalnya rusak, bukan. Karena Nabi Muhammad SAW ini diturunkan ke dunia ini untuk merevolusi mental manusia. Ya, begitu juga dengan para nabi. Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Ibrahim. Jadi revolusi mental karena memang kita punya sejarah masa lalu mental kita ditindas ratusan tahun. Lanjut. Ya, ini Bapak Ibu, karakter ditambah strategi jadilah suatu peradaban baru. Karakter apa yang diterapkan oleh kita? Strategi apa yang kita mainkan? Jadilah peradaban baru. Kita lihat karakter apa yang terjadi di bangsa Indonesia. Ada satu kata yang dikatakan oleh para penjajah, cuma satu kata tapi membuat kepercayaan diri nenek moyang kita down. Tapi bisa memutus kepercayaan diri nenek moyang kita. Satu kata yang sangat jahat, yang sangat kasar, yang merusak kepercayaan diri kita. Apa satu kata itu Bapak Ibu? Apa? Inlander. Gue ini pribumi bodoh. Kamu ini kacung, kamu ini pembantu, kamu ini jomos. Lihat kami warga Eropa kulit putih. Kami lebih tinggi, lebih cantik. Rambut kami pirang, mata kami biru. Bapak Ibu, ratusan tahun kita selalu diposisikan sebagai inlander. Sehingga kita rendah diri, tidak percaya diri. Ya, ini karakter yang ditanamkan. Loh, kenapa seperti itu? Karena Belanda itu datang ke Indonesia, niatnya hanya berdagang melalui Banten dan Ambon dengan 15 kapal kayu. Mereka niatnya dagang, tapi begitu melihat kekayaan alam kita yang luar biasa, begitu melihat
kepada kerajaan-kerajaan Islam, kepada kadipaten-kadipaten Indonesia, satu strategi yang melengkapi karakter busuk mereka. Sehingga antar kerajaan Islam berperang, antar pemangku adat perang, kita dibikin gak rukun, kita dibikin tidak terkoneksi, kita dibikin tidak saling memfitnah. Apa Bapak Ibu mohon izin strateginya? Divide et impera, politik pecah belah, adu domba. Ini bahaya Bapak Ibu. Ya, sehingga pada tahun 1927 Bung Karno dan para founding father kita sadar, wow, kita selama ini diinjek-injek terus sama Belanda. Kalau begini caranya, mau triliunan uang kita habis, jutaan rakyat kita meninggal, gak akan bisa merdeka. Ayo bersatu. Tapi 1927 belum dicapai kesepakatan, baru tercapai kesepakatan 28 Oktober 1928 di Jalan Keramat nomor 106 Jakarta Pusat. Kami ini satu bangsa, satu bahasa. Kami Yong Ambon, Yong Java, Yong Celebes, Yong Sumatera, Yong Bali, sadar akhirnya bersatu. Begitu bersatu Bapak Ibu, tidak butuh waktu lama untuk kita bisa memproklamirkan kemerdekaan kita. Nah, itulah hebatnya persatuan Bapak Ibu. Lanjut. Nah, berarti inlander dan dividend telah menghasilkan bangsa yang terjajah 3,5 abad. Lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu, di luar sana masih banyak konflik-konflik. Di luar Indonesia banyak konflik-konflik yang mengatasnamakan agama, suku, etnis tertentu. Sampai kapan Pak Andri? Sampai detik ini. Saya mau cerita bagaimana Islam di Timur Tengah berkonflik. Ya, sampai detik ini Yaman dan Arab Saudi. Ya, Arab Saudi ini statusnya siaga perang karena membombardir Syiah Houthi yang ada di Yaman. Ya, diperkirakan 21 juta warga sipil butuh bantuan kemanusiaan dan setengah juta anak-anak mengalami kekurangan gizi akut dan setiap 10 menit diperkirakan ada satu anak yang meninggal dunia. Ini kondisi Timur Tengah. Saya tidak usah bicara di Afghanistan, di Irak, di Libya. Bapak Ibu saling paham. Ya. Lalu bagaimana konflik yang mengatasnamakan agama lain? Hindu dengan Islam di India. Nah, tahun ini nih, 15 Juni 2022, warga minoritas Muslim di India turun ke jalan karena memprotes komentar anti-Islam dari 2 anggota partai nasionalis ini, Bharatiya Janata Party. Hebatnya di India bagaimana Bapak Ibu? Kalau di Indonesia protes, unjuk rasa berkali-kali, bakar ban, pulang bebas-bebas saja. Tapi kalau di India, minoritas protes sampai rumahnya sudah hilang. Kenapa? Sudah dibuldoser oleh polisi India. Karena dianggap kaum minoritas, nggak boleh protes kaum minoritas. Yang boleh protes itu mayoritas saja. Nah, itu terjadi di India sampai detik ini. Bagaimana Buddha, Islam? Oh, di Myanmar masih jadi senjata besar, ya kan? Warga Rohingya sering mendapat perlakuan sadis dari militer Myanmar. Ya, ada 6.700 umat Muslim Rohingya jadi korban genosida. Bagaimana Nasrani? Oh, sama. Di Inggris dan Irlandia konflik Protestan dan Katolik terus sampai sekarang. Padahal 30 tahun yang lalu mereka sudah menandatangani perjanjian damai. Tapi ada 5.000 warga Protestan dan Katolik yang silih berganti menjadi korban bom mobil meledak. Konflik Katolik dan Protestan. Bagaimana etnis? Nah, ini etnis di Yugoslavia yang diprediksi akan menjadi negara superpower ketiga. Ternyata sekarang sudah almarhum, sudah hancur dulu lantak, pecah menjadi Serbia, Montenegro, Slovenia, Kroasia, Bosnia, Makedonia, Kosovo. Muncul genosida 8.000 kaum Muslim Bosnia. Saya cuma mau bilang, lanjut, betapa kita beruntung dan bangga jadi orang Indonesia. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Kenapa ada 17.000 pulau, 1.200 suku, 800 bahasa, dan 200 lebih etnis kepercayaan yang sudah masuk sebelum Kristen, Hindu, Buddha, Islam masih terjaga sampai sekarang. Ya, bahkan Bapak Ibu, guru saya, anggota One Team Press, Bapak Irjen Polisi Sidarto Danusubroto, 2015 diutus Presiden untuk berkunjung ke Baghdad.
Sampai Baghdad beliau dijemput oleh Pansel UN. Kenapa saya harus dijemput Pansel? Mohon izin Bapak, karena situasi keamanan di Baghdad ini tidak terkendali. Lalu kenapa harus Pansel UN? Mohon izin Bapak, kami tidak bisa membedakan mana tentara yang masih loyal dan berkhianat kepada pemerintah. Alhamdulillah beliau selamat Bapak Ibu di Baghdad. Ya, begitu beliau tinggal di hotel paling mewah di Baghdad, jam 12 malam ada sirene bahasa Inggris dan bahasa Arab. Yang intinya semua tamu hotel wajib turun ke bawah, tidur di tenda darurat walaupun utusan presiden. Kenapa? Karena antara jam 12 malam sampai jam 5 subuh itu mortir, roket berterbangan di langit Baghdad. Pihak hotel tidak mau menghidupkan elektrisiti karena tidak berani menanggung keselamatan. Utusan presiden tidur di tenda darurat. Bapak Ibu bisa bayangin. Begitu besoknya jam 8 pagi, beliau ditunggu oleh sekte spiritual nomor 1 Irak. Baru dari jarak 10 meter, saya ini udah nangis Bapak Ibu. Menyambut nangis sambil bahasa Inggris. Ngomong apa beliau? Indonesia, we love Indonesia. Indonesia is the biggest Muslim country in the world, but compatible with other. Negara Anda adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tapi bisa menerima perbedaan satu sama lain. Sementara kami di sini satu akidah, tapi hari ini kami saling serang, kami saling bunuh. We know because you have the 5 national principle. Saya tahu kenapa kamu bisa solid seperti sekarang ini, walaupun kamu berani keragam, karena kamu punya 5 prinsip. Bring Pancasila to our country. Tepuk tangan dulu dong ke Pancasila. Kenapa tahu Pancasila? Karena Pancasila sudah diperkenalkan oleh Bung Karno di Forum PBB pada 1960. Jadi semua tahu bahwa Indonesia solid karena kita punya ideologi Pancasila. Itu yang tidak dimiliki mereka. Ya, Pak Hamri, bagaimana Amerika negara adidaya? Sorry to say. Dalam urusan ideologi persatuan-kesatuan bangsa, Amerika harus belajar pada Indonesia. Pada saat Presiden Donald Trump dilantik 2017, menganggarkan 5 miliar US dollar ke parlemen untuk membangun tembok pembatas di garis Meksiko. Tanah Amerika hanya untuk warga Amerika asli, bukan untuk warga pendatang, apalagi Muslim. Ya, coba bayangkan, untuk ditolak oleh parlemen. Jadi negara adidaya, tempat markasnya PBB pun harus belajar persatuan-kesatuan bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Saya cuma mau bilang, Bapak Ibu, kita sudah punya semua yang kita butuhkan. Aset nomor 1 bukan minyak, bukan kelapa sawit, bukan IT, bukan infrastruktur. Aset nomor 1 apa Bapak Ibu mohon izin? Persatuan dan kesatuan. Benar apa enggak? Persatuan dan kesatuan solid. Jadi di daerah Pak Wali Kota, Pak Bupati, kami yakin di Solo solid. Tinggal bagaimana program-program kita lebih mantap lagi, lebih jos lagi ya. Oke, lanjut kita lihat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, program Gerakan Nasional Revolusi Mental, lanjut. Kita lihat program Gerakan Nasional Revolusi Mental ini. Kenapa harus revolusi mental? Itu tadi, ya. Kita harus benar-benar menunjukkan di masa jabatan kita inilah Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, perubahan besar itu akan dan telah terjadi dan harus terjadi secara masif. Ya. Nah, jadi revolusi mental itu adalah perubahan secara cepat, masif dan menyeluruh terhadap paradigma interaksi sosial dan budaya dari setiap komunitas sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kepedulian dan langkah nyata menuju karakter yang berbudi luhur untuk percepatan program pembangunan nasional berfalsafah Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Ini definisi revolusi mental. Jadi tidak ada kaitannya revolusi mental dengan ideologi komunis dan lain sebagainya, tidak ada kaitannya. Ya, ini program nasional. Oleh karena itu, karena program nasional wajib kita dukung. Ya, lanjut. Nah, dasar hukum revolusi mental juga jelas diawali dengan Impres nomor 12 tahun 2016 tentang revolusi mental. Ada 5 program yang akan kita sukseskan bersama.
Satu, program Gerakan Indonesia Melayani. Leading sektornya Kementerian Pan-RB. Yang kedua, Gerakan Indonesia Bersih. Leading sektornya Kemenko Marves. Yang ketiga, Gerakan Indonesia Tertib. Leading sektornya Kemenko Polhukam. Yang keempat, Gerakan Indonesia Mandiri. Leading sektornya Menko Ekon. Yang kelima, Gerakan Indonesia Bersatu. Leading sektornya Kemendagri. Nah, apakah 5 program ini sudah berjalan? Itu nanti bisa diukur indeks revolusi mental di kabupaten kota Bapak Ibu dan perubahan-perubahan kabupaten kota Bapak Ibu. Semua rigid, jelas ada ukurannya. Lanjut. Ya. Ini Perpres 18, Perpres 85, Perpres, wah terlalu banyak payung hukumnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu lagi dalam menjalankannya. Lanjut. Nah, kenapa butuh revolusi mental? Supaya peningkatan budayanya meningkat lebih baik. Yang tadinya telat, tidak telat. Yang tadinya harus dibutuhkan APBD 2M, atau 1M aja bisa kok penghematan. Ya, bahkan non APBD. Ya, cara kerjanya juga harus berubah lebih cepat. Sehingga apa? Outputnya tepat sasaran. Kalau outputnya tepat sasaran, maka masyarakat akan merasakan outcome-nya, hasil. Sekarang yang penting adalah hasilnya apa. Masyarakat nggak mau tahu ada program A, B, C. Hasilnya apa? Saya bisa makan sehari 3 kali apa enggak? Anak saya bisa tercukupi apa enggak? Anak saya bisa sekolah nggak? Bisa kuliah? Itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, 5 kunci revolusi mental yang sempat saya presentasikan kepada Bapak Presiden di Istana. Lalu kemudian disempurnakan oleh tim Wapres dan akhirnya di-launching di Istana Wapres pada 3 Maret 2017, mengundang kementerian lembaga. Sehingga sampai hari ini kami juga banyak mensupport kementerian lembaga dalam mengimplementasikan gerakan nasional revolusi mental. Yang pertama, revolusi cara bekerja. Tujuannya bagaimana agar kita optimis, bisa oriented, berwawasan kebangsaan, dan itu harus bisa diukur before after, dan harus ada karya. Ya, revolusi cara berpikir. Yang kedua, revolusi cara bekerja. Etos kerja keras, integritas, gotong royong harus bisa diukur. Ada ukurannya sendiri nanti. Yang ketiga, revolusi cara percepatan. Mohon maaf, kalau APBD kita kurang, jangan pesimis. Banyak jalan menuju Roma. Insya Allah kami akan tunjukkan kepala daerah baik di dalam dan di luar negeri yang berhasil membangun daerahnya dengan banyak bantuan non APBD. Jalan begitu terbuka Bapak Ibu. Ya, jadi harus cepat. Kita harus punya leverage, harus punya strategi khusus. Yang keempat, revolusi cara mensistemasi. Bagaimana kita bisa membuat sistem dan kaderisasi yang optimal. Ya, jangan sampai selesai workshop, selesai juga semangatnya. Berarti kita belum menerapkan sampai ke akar rumput. Itu yang kami tidak mau terjadi. Ya, sehingga metode yang kami jalankan adalah action plan dan rencana aksi. Sampai ke rencana aksi, semua OPD harus bikin rencana aksi, kita kawal. Yang kelima, revolusi cara mengevaluasi. Bagaimana harus cepat, mudah, praktis, efektif, efisien. Nah, kalau Pak Bupati masih sulit dalam mengevaluasi, itu berarti kepala dinasnya belum optimal membuat revolusi cara mengevaluasi. Kita perintahkan, kita berikan contoh bagaimana revolusi cara mengevaluasi. Lanjut. Yang ketiga, mengapa kepala daerah harus melakukan revolusi mental? Nah, ini yang asik. Kenapa harus revolusi mental? Lanjut. Ya. Yang pertama, permasalahan utama suatu bangsa terletak pada kualitas mentalitas penduduknya. Ya. Jadi Bapak Ibu, banyak negara yang tidak punya sumber daya alam tapi bisa berhasil. Nanti saya contohkan. Banyak kota yang dulunya mohon maaf kota miskin, sekarang menjadi kota yang sangat maju. Yang kedua, kepala daerah wajib bekerja keras untuk menepati janji kampanye. Bapak Ibu sebelum dipilih menjadi bupati, wali kota, wakil, pasti berkampanye ingin meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Betul ya, Pak Bupati ya, Pak Wakil ya. Nah, sekarang saatnya kita teruskan lagi lah janji-janji kampanye itu. Yang ketiga, kepala daerah harus mencari sumber daya dan sumber dana alternatif selain APBD. Sampai kapanpun kalau Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Wakil hanya mengandalkan APBD,
birokrasi di mana-mana itu dua, Bapak Ibu. Satu, kurang anggaran. Yang kedua, kurang SDM. Iya apa enggak? Saya belum pernah dengar ada bupati ngomong APBD saya terlalu banyak. Boleh nggak saya kasih hibah? Pasti ngeluhnya kurang anggaran sama kurang SDM. Ya, itu sudah pasti, Bapak Ibu. Kementerian lembaga juga sama, ngeluhnya di mana-mana dua itu. Nah, yang keempat, kepala daerah harus membuat sistem manajemen kinerja SDM yang berkesinambungan. Dan yang kelima, kepala daerah harus membuat manajemen evaluasi pembangunan yang efektif dan efisien. Nah, ini 5 alasan kenapa kepala daerah harus melakukan revolusi mental. Dan ini tidak sesulit yang kita bayangkan, Bapak Ibu. Ya, tidak sesulit yang kita bayangkan. Oke, lanjut. Nah, yang pertama, revolusi cara berpikir. Bapak Ibu, revolusi cara berpikir ini harus kita contohkan pada staf kita, pada anak buah kita, ya, dari mulai eselon 2 hingga staf, bahkan hingga honorer, ya kan, non ASN. Bagaimana agar bisa memiliki revolusi cara berpikir seperti Jenderal Sudirman, ya. Jadi Jenderal Sudirman ini tahun 1949 datang menghadap Presiden Soekarno karena besok Belanda datang menyerang, agresi militer kedua. Dengan tongkatnya Jenderal Sudirman ini jalan tertatih-tatih. Sesekali batuk, begitu batuknya isi darah, Bapak Ibu. Sambil batuk, Jenderal Sudirman presentasi depan Presiden mengenai strategi perang gerilya. Tiba-tiba Bung Karno diam-diam menangis, menetes air mata melihat Panglima TNI-nya seperti itu. Akhirnya Bung Karno memotong. Sudirman, kau sebaiknya serahkan tongkat komandomu pada wakilmu. Negara akan menanggung semua biaya pengobatanmu hingga tuntas. Laksanakan, ini perintah saya. Kira-kira kepala dinas kita kalau dikasih fasilitas libur sakit senang apa enggak, Bapak Ibu? Wah, terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Wakil. Nih, tiket liburan ke Bali. Oh, terima kasih. Itu kan kita, Bapak Ibu. Tapi apa kata Jenderal Sudirman? Presiden, yang sakit itu Sudirman. Panglima tentara Indonesia tidak pernah sakit dan tidak akan menyerahkan tongkat komando sampai akhir hayat. Tepuk tangan dulu dong untuk Jenderal Sudirman. Jadi Jenderal Sudirman dalam keadaan yang mohon maaf, nggak tahu beliau sewaktu-waktu meninggal, TBC, akut, paru-parunya di sebelah, kempes Bapak Ibu, tapi masih semangat. Beliau memiliki jiwa yang optimis, result oriented dan berwawasan kebangsaan. Optimis, kita pasti akan bisa, kita akan berhasil, kita akan buktikan bisa. Ya, Jenderal Sudirman ini sampai meninggalkan pondok. Jadi Jenderal Sudirman ini seniornya Bu Hima ini, kader Muhammadiyah jadi kan. Pondok saatnya aku beramal ma'ruf untuk bangsa dan negara. Ditinggal. Padahal beliau luar biasa. Result oriented, yang penting hasil akhirnya. Jangan pedulikan prosesnya yang menderita, yang susah. Nah, tugas kami membantu Bapak Ibu dalam membina kepala dinas, membina staf agar berpikir result oriented, jangan berpikir proses oriented. Kalau berpikir proses oriented, begitu ada kendala, selesai kita. Kurang anggaran, selesai kita. Jangan pernah kita mundur karena hanya kurang anggaran. Ya, ide-ide hebat Pak Bupati, Pak Wali Kota, kami yakin Bapak Ibu sudah punya ide-ide hebat sebelum menjabat. Makanya Bapak Ibu dipilih rakyat. Tapi kadang-kadang ide hebat ini terkendala oleh SDM yang kurang mumpuni, terkendala oleh minimnya APBD. Maka bukan idenya yang dikurangi Pak Bupati, bukan idenya yang diurungkan, tapi kompetensi SDM yang ditingkatkan dan jangkauan kita yang diperluas. Tepuk tangan untuk Bupati Wali Kota respek situ. Ya, dan tentunya berwawasan kebangsaan. Jangan sampai ada staf kita yang tidak NKRI jiwanya. Jangan sampai ada yang terkena paham radikalisme dan terorisme, ya, karena bahaya itu bisa jadi musuh dalam selimut. Kami yakin aman semua. Lanjut, kita belajar dari Singapura, negara yang miskin
42.000 US dollar. Indonesia hanya 1/10 dibandingkan pendapatan per kapita. Padahal dia eksportir, salah satu eksportir sawit terbesar di dunia. Sawitnya dari mana? Dia eksportir salah satu minyak yang terbesar di Asia Tenggara. Minyaknya dari mana? Dia salah satu eksportir karet terbesar se-Asia. Karetnya dari mana? Iya. Nah, akhirnya apa? Membangun sektor industri dan mendatangkan investor serta tenaga ahli. Ini revolusi cara berpikirnya. Menstimulasi pihak investor asing sebagai partner bisnis internasional dan menerapkan undang-undang tenaga kerja dengan win-win solution. 1 hari bikin pajak selesai, perizinan setengah hari selesai, 2 jam bikin KTP selesai. Singapura coba sudah bisa dihitung per jam, sehingga Singapura menduduki peringkat 5 besar easy of doing business. Ya, lanjut kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu pendapatan per kapita dan nilai ekspor. Indonesia 4.000 US dollar per tahun, Malaysia 11.000, Singapura 59.000. Ya, nilai ekspornya juga sama. Paling besar Singapura 642 miliar US dollar. Jadi nilai ekspor kita hanya sepertiganya Singapura, negara yang tidak lebih luas dari Jakarta. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan yang kedua. Ya, revolusi cara bekerja. Etos kerja keras, integritas, gotong royong. Kita belajar dari Kaisar Hirohito. Ini penjajah. Kenapa dijadikan contoh? Bapak Ibu, dari seorang musuh pun kita harus belajar agar kita tidak dijajah lagi. Nah, 1945, 6 dan 9 Agustus, pasukan AS membombardir Hiroshima dan Nagasaki. Selesai. 80.000 penduduk Jepang meninggal, 30.000 cacat permanen, 3 turunan. Sadis Bapak Ibu, bom nuklir. Jangan sampai Ukraina, Rusia main ngeluarin bom nuklir, cacat permanen bisa 3 turunan Bapak Ibu. Ya, sehingga saat itu banyak negara bilang, Jepang butuh waktu setengah abad untuk bisa pulih seperti sebelum dibom. Tapi Jepang membuktikan tidak. Kaisar Hirohito pada saat dibom, sehari setelah dibom, panggil panglima perangnya. Panglima, berapa jumlah guru kita? Kaget panglima. Yang ditanya bukan berapa jumlah rumah sakit, bukan berapa jumlah tenaga kesehatan, tapi berapa jumlah guru? Siap Kaisar, kita tidak belajar, kita telah jatuh, kita kuat tapi kita bisa diserang. Kita tidak tahu bagaimana mencetak bom sedahsyat itu. Kita tidak belajar bagaimana caranya kita mengejar mereka. Jadi berguru, sehingga insentif untuk guru ditingkatkan. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hanya butuh 20 tahun saja, akhirnya Jepang bisa bangkit, bahkan jauh lebih maju dari sebelum dibom. Nah, dengan cara etos kerja keras, integritas, gotong royong. Ya, Jepang menerapkan prinsip partisipasi dunia dalam membangun ekonominya, sehingga produk-produk Jepang seperti kita tahu menjadi produk-produk jawara internasional seperti Toyota, jelas mobil nomor 1 best seller karena konsep keekonomisan, ya itu hanya salah satu. Nah, kita akan terapkan revolusi cara bekerja ini seperti prinsip-prinsip di Jepang. Lanjut, berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini udah gak usah ditanya lagi ya, pendapatan per kapita dan nilai ekspor jauh ya dibanding Indonesia dengan Jepang. Lanjut, kita lihat. Nah, ini guru saya nih, Kang Yoto nih ya. Tadi sudah disebutkan sama Pak Frans ini ya. Revolusi cara percepatan. Ini contoh real dari salah satu kabupaten. Mohon maaf, dulunya miskin nih Pak Frans ya. Miskin. Saya rasa kabupaten kita di sini jauh lebih beruntung dari kabupaten ini dulunya. Ya. Tapi beliau Pak Bupati 2 periode punya revolusi cara percepatan, yaitu punya pengungkit dan strategi. Nah, Bojonegoro ini terletak di bawah aliran 17 anak sungai Bengawan Solo. Siapapun yang jadi bupati pasti banjir. Siapapun yang jadi presiden gubernur pasti banjir. Paling bawah cekungan. Begitu banjir, akhirnya apa Bapak Ibu? Sawah-sawah rusak, petani-petani susah, nggak bisa sekolah, kelaparan. Begitu setahun Kang Yoto
belajar studi banding ke luar negeri. Buah apa yang bisa tahan di saat banjir? Nah, mohon izin Bapak Ibu, ada yang tahu buah apa? Ya, kalau Pak Frans nggak boleh nebak, pasti udah tahu. Pak Lauli juga pasti udah tahu ini. Buah apa? Ayo, ini jadi unggulan Bojonegoro. Buah apa? Apa Pak? Duren. Duda keren kali Pak. Ayo buah apa? Izin Pak. Buah yang jadi andalan Bojonegoro yang menciptakan PAD yang dahsyat sampai saat ini. Buah apa? Ya betul Bapak, belimbing. Lanjut. Belimbing itu ternyata tanaman yang cocok untuk lahan basah, sehingga kita jadikan Bojonegoro sentra belimbing terbesar di Indonesia. 50 lebih produk turunan belimbing, ada sirup belimbing, rujak belimbing, rendang belimbing, markisa belimbing, macam-macam, permen belimbing, lollipop belimbing, dendeng belimbing. Akhirnya Bapak Ibu menciptakan lapangan usaha. Kalau Bapak Ibu pengen nyobain belimbing termanis di dunia, hasil silangan dari beberapa varietas dunia yang dibawakan Kyoto Bojonegoro, silakan ke Bojonegoro. Ada festival belimbing macam-macam. Lanjut, kita lihat ya. Nah, ini ada festival arak-arakan belimbing, ada wisata petik belimbing, ada tumpeng belimbing. Dan lucunya wisata petik belimbing ini justru harganya mahal kalau lagi banjir. Kalau tidak banjir Bapak Ibu, ini kita petik sendiri. Kalau makan bebas, puas. Asal Pak Bupati nggak sakit perut, makan puas. Tapi kalau bawa pulang itu timbang sekilo 10.000. Begitu banjir harganya naik sekilo 30.000. Kenapa? Begitu banjir yang datang berbondong-bondong banyak. Kenapa? Oleh Kang Yoto dibikin wisata perahu sambil petik belimbing. Nah, orang merasakan sensasi. Jadi orang ke hujan pakai payung rela. Yang penting bisa wisata perahu. Nah, itulah Bapak Ibu. Lanjut lagi lihat produk belimbing. Nah, ini Bapak Ibu. 50 lebih. Dan ini banyak yang di ekspor, rujak belimbing dan lain-lain belimbing Bapak Ibu. Justru biasanya kelemahan kita itu adalah potensi, kekuatan kita. Jadi mohon izin Bapak Ibu, jangan pernah berkecil hati kalau kabupaten kotanya punya suatu kelemahan. Jangan-jangan itu potensi kelebihan kita. Bojonegoro sudah buktikan. Karena sering banjir justru itu potensi. Lanjut kita lihat. Bapak Ibu, ya, ini sejak 2019, ya, salah satu sahabat saya, guru saya Kang Yoto, ya, kita saling bertukar buku. Singkat kata, periode ke-1 makmur dengan adanya belimbing, makmur sejahtera. Bojonegoro keluar dari predikat kabupaten miskin di Jawa Timur, keluar udah nggak miskin lagi. Ya, bahkan jumlah orang miskinnya sangat sedikit sekali, kecuali yang lansia dan ada beberapa keterbatasan. Semua diberikan belimbing. Ceritanya Bapak Ibu, periode kedua, Kang Yoto mengumpulkan kurang lebih 100-an lebih petani belimbing. Dikumpulkan ketua-ketua petani belimbing. Para petani belimbing, saya ingin membeli tanah kalian 50 titik. Tapi karena APBD kita sedikit, maka NJOP hanya bisa segini. Mohon dibantu. Karena selama ini kalian ekonominya sudah terbantu, sekarang mohon sekalian bantu negara. Tapi mohon ikhlas dibeli harga NJOP saja. Jangan minta lebih. Saya butuh 50 titik untuk bikin embung, waduk kecil buat penampung air kalau banjir. Kang Yoto, saya tidak setuju. Oh, kaget Kang Yoto. Ketua paguyuban belimbing yang sudah dia bantu, saya tidak setuju. Merah mukanya Kang Yoto. Dalam hati, ini anak kurang ajar. Udah saya bantu. Saya nggak setuju kalau Kang Yoto membeli tanah kami sesuai harga NJOP. Saya maunya tanah kami serahkan secara gratis untuk Kang Yoto. Ya, kami serahkan gratis untuk Kang Yoto. Kaget Kang Yoto Bapak Ibu. Kang Yoto, saya dulu hanya kuli sehari 20.000. Setelah Kang Yoto menjabat, saya diberikan program insentif. Sekarang saya punya tanah 4.000 meter. Saya serahkan 10% 400 meter untuk negara. Kang Yoto, saya dulu bangkrut sebelum Kang Yoto menjabat. Saya hanya
punya 5.000 meter, sekarang sudah 4 hektar. Saya serahkan setengah hektar. Dalam waktu hampir 1 jam saja, terkumpul 500 embung dari target 50 embung, dan semuanya tidak mau dibayar. Tepuk tangan dulu dong untuk Bojonegoro. Ini Kang Yoto hanya bisa nangis, nggak habis pikir bisa seperti itu. Kenapa bisa? Bisa. Saat kita mencintai masyarakat kita dengan sepenuh hati, maka masyarakat kita akan balas menunjukkan cintanya untuk bupati wali kotanya tercinta. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Jadi mari Bapak Ibu kita tunjukkan rasa cinta kita pada masyarakat kita. Ya, mereka Bapak Ibu kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu. Ya, kami berharap nanti kapan-kapan Bapak Ibu bisa share langsung dengan Kang Yoto supaya lebih lengkap lagi. Ya, nah ini Bapak Ibu sudah terjadi. Lanjut, yang keempat, revolusi cara bersistemasi. Kita kenal Deng Xiaoping, pemimpin revolusi ekonomi di Cina ya. Pada tahun Deng Xiaoping ini di tahun 70-an ya, ini mengubah ekonomi Cina yang tadinya tirai bambu menjadi terbuka, inklusif ya, dan membuat program utama yaitu zona ekonomi khusus dan special economy zones, Shenzhen. Waktu itu diterapkan di Shenzhen. Nah, sehingga ada istilah dulu karena Shenzhen begitu diterapkan ekonomi langsung melejit, Shenzhen Train. Jadi kereta Shenzhen yang cepat. Bahkan akhirnya Shenzhen ini overheating. Pertumbuhan ekonominya cepat sekali, paling cepat nomor 1 di dunia. Setelah diterapkan revolusi cara mensistemasi oleh Deng Xiaoping. Dari mulai kebijakan investor, distributor masuk, pajak dan lain-lain dipermudah. Satu desa, satu industri, sentra industri. Ya, satu desa, satu sentra industri. Sekarang apa yang tidak bisa mereka produksi? Nah, apa yang dilakukan Deng Xiaoping? Menciptakan sistem dan kaderisasi optimal, sehingga siapapun penerusnya Cina bisa tetap menjadi raksasa dunia. Ya, lanjut kita lihat. Nah, ini seperti tadi ya, Shenzhen pertumbuhan ekonominya 75%. Bapak Ibu pernah dengar ada kota atau negara pertumbuhan ekonomi 75% per tahun? Nggak pernah dengar ya? Kita bisa 6% aja selamat dari krisis. Makanya tahun depan diprediksi Indonesia di bawah 3%. Karena kalau pertumbuhan ekonomi sudah 2 kuartal berturut-turut, berarti kita positif krisis moneter, krisis global. Nah, ini Shenzhen 75% per tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu, karena revolusi mental yang begitu dahsyat. Ya, lanjut kita lihat. Wah, tidak usah kita bandingkan lah Tiongkok dengan Indonesia ya. Pertumbuhan ekonominya cukup jauh, nilai ekspornya juga. Oke, lanjut. Negara dengan cadangan devisa terbanyak di dunia. Bahkan Amerika APBN-nya ditopang dengan hutang dari Tiongkok. Kalau nggak diutangi udah selesai Amerika ya. Nah, ini juga guru saya ya, Bupati Banyuwangi 2 periode, sekarang Pak Menteri kita, leading sektor Indonesia melayani. Kami sering membawa rombongan kabupaten kota studi banding di Banyuwangi sejak 2018 sampai kemarin sebelum pandemi. Nah, beliau memiliki revolusi cara evaluasi yang cepat, mudah, praktis, efektif, efisien. Saya tidak usah cerita banyak soal Banyuwangi, Bapak Ibu pasti sudah lebih paham bagaimana cara ada e-kinerja, smart kampung, e-sakit, dan beragam inovasi lainnya. Lanjut. Jadi di Banyuwangi setiap kepala desa itu wajib melek teknologi. Ya, setiap desa itu punya database jumlah penduduk. Sebagai contoh, saya tempo hari studi banding ke desa Ketapang Banyuwangi, itu jumlah penduduknya 22.000 sekian. Demografinya jelas, penghasilannya jelas, statusnya jelas. Kenapa? Semakin data kita kuat, maka berbagai potensi akan kita dapat. Dan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu di Banyuwangi, mohon maaf, seorang tukang beca kalau mau bikin KTP atau mengurus akta-akta kependudukan itu tidak perlu datang ke kantor desa, cukup pakai aplikasi, ya, sehingga nanti jawabnya langsung dalam hitungan menit sudah keluar, sudah di-replay. Nah, itu yang terjadi di Banyuwangi Bapak Ibu, ya. Nah, isunya adalah image-nya kota santet. Luas wilayahnya 5.782 km persegi, terluas Jawa Timur. Bapak Ibu ada bayangan luas Banyuwangi seberapa? DKI Jakarta
ketimpangan pertumbuhannya, kemiskinan, pelayanan publiknya yang parah, akhirnya bisa diubah semua melalui revolusi mental. Lanjut. Nah, akhirnya Bapak Ibu, dengan mengevaluasi, sang bupati bisa melakukan prioritas kinerja terbagi menjadi 3. Wajib, unggulan, penunjang. Wajib pendidikan dan kesehatan, wajib itu, nggak bisa enggak. Bupati manapun, wali kota manapun pasti sepakat semua. Lalu unggulan, pertanian, pariwisata, dan UMKM. Lalu penunjang, infrastruktur, perlindungan sosial, lingkungan hidup, dan birokrasi. Nah, ini semua sesuai dengan RPJMD. Lanjut, kita lihat. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Dalam waktu satu periode saja Bapak Ibu, ya, dan ditambah periode kedua, beliau menjabat sudah 10 tahun. Sekarang istrinya yang menjabat. Ya, ini pendapatan per kapita rakyat melonjak 148%. Kunjungan wisatawan domestik tadinya 400.000 orang, sekarang 5 juta orang melonjak. Produk domestik regional bruto melonjak 157%. Dari 32 triliun sekarang 83 triliun. Kunjungan Wisma yang tadinya hanya 12.000 orang, sekarang 101.000 orang. Nah, ini yang dahsyat teman-teman. Padahal seperti yang saya bilang tadi di awal beliau menjabat, APBD-nya kurang dari 1 triliun. Ya, lanjut. Tak heran sekarang Banyuwangi menjadi pusat kunjungan studi banding nasional dan internasional. Ya. Nah, kalau dulu dari Jakarta ke Banyuwangi butuh waktu 21 jam, sekarang hanya 90 menit karena sudah ada bandara. Ya. Kalau dari Jakarta Surabaya dulu 7 jam, sekarang 50 menit. Nah, dulunya kota santet, sekarang kota wisata. UN WTO Award 2016. Dulu kota terkotor, sekarang kota terbersih ASEAN nomor 1 2018. Tepuk tangan untuk saudara kita. Ya. Ini ketahuan ketuk tangan lapar nahan makan ini. 15 menit lagi ya Bapak Ibu, karena kita tadi mulainya lambat, ya, mulainya terlambat. Jadi kita setengah 1 sampai setengah 2 istirahat. Nah, ini Bapak Ibu, dahsyat ya. Lanjut kita lihat. Ada smart kampung, ada Banyuwangi Mall, ada pasar pelayanan publik, ada lahir Procok Pulang Bawa Akte, mall pelayanan publik, mall pelayanan publik pertama di Indonesia itu adanya di Banyuwangi. Dan Bapak Ibu tahu berapa biaya Pak Bupati Banyuwangi mendirikan mall pelayanan publik pertama di Indonesia? Ya, betul sekali. Anggarannya 0 rupiah. Loh, kok bisa memanfaatkan memanfaatkan gedungan yang tidak terpakai, gotong-gotong meja dari Bapeda, gotong PC listrik dari das-das, tinggal tunjuk, ayo. Nah, Pak Bupati studi banding ke Georgia, negara dengan indeks reformasi birokrasi nomor 1 di Indonesia. Tapi karena anggaran terbatas, namanya APBD sedikit, kepala dinasnya diajak studi banding, tapi lewat video call. Ya, habis itu langsung instruksi, persiapan hanya seminggu, jadilah mall pelayanan publik pertama di Indonesia. Sekarang udah mantap, luar biasa, dan jadi rujukan. Ya, kemarin dikunjungi Wapres. Nah, di Banyuwangi ada program lahir Procok Pulang Bawa Akte. Ini dukcapilnya dahsyat. Ibu yang bersalin kan dirawat paling 24 jam. Sebelum ibu bersalin pulang, sudah dikasih akte kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, kurang dari 24 jam. Ya, Bapak Ibu, pelayanan dukcapilnya dahsyat, luar biasa. Ya, quick respon pengaduan. Ya, lanjut kita lihat. Nah, Kepala Dinas Kesehatan, Pak Bupati, nggak ada anggaran. Sementara banyak ibu-ibu yang melahirkan meninggal karena jauh dari vaskes. Rumahnya 20 km dari puskesmas, 20 km dari Sudir, di tepi gunung Rawung Banyuwangi. Bagaimana mau puskesmas? Penghasilan suaminya pas-pasan, kerja dari pagi sampai malam. Kalau dia nggak kerja, nanti istrinya rumah sakit, nggak bisa makan. Akhirnya apa? Waduh, nggak bisa rekrut nakes, nggak bisa bangun puskesmas lagi. Akhirnya dikumpulkan kurang lebih 40 ibu-ibu pedagang sayuran. Oh ibu-ibu, mau dapat amal jariah apa enggak? Mau, ibu-ibu, ya kan? Tolong
meninggalnya ditolong dukun. Selama proses persalinan 9 bulan nggak pernah kontrol ke rumah sakit. Bagaimana? Nakes mau kontrol jarak 20 km, 30 km. Akhirnya apa? Ibu-ibu pedagang sayur, satu ibu-ibu itu bisa jual ke 200 rumah. Di Bintang hanya 3 hari, dipakaikan rompi, dikasih etalase, modal murah, meriah, rame-rame, diajarin cara meriksa ibu hamil, bawa timbangan badan, bawa tensi, alat-alat medis standar. Nanti kalau dia urgent catat telepon. Akhirnya 30, 40 ibu dikali 200 rumah berapa Bapak Ibu mohon izin? 40 oleh 200, 8.000 rumah. Tiap pagi diperiksa nakes jadi-jadian. Akhirnya alhamdulillah tahun ini program berjalan tahun kedua, dari setahun 300 ibu melahirkan meninggal menjadi 0. Tepuk tangan dong untuk saudara kita Banyuwangi. 0 APBD. Jadi studi banding dari Harvard. Jadi saya sampai nggak percaya. Biasanya orang Indonesia yang studi banding ke Harvard, itu orang Harvard studi banding sih. Ya, studi banding datang ke Banyuwangi. Kok bisa? Karena diteliti oleh LIPI. Oh benar 6 bulan, nggak bohong. Diteliti, diwawancara satu-satu. Setelah itu jurnalnya dipublikasi, meledak. Gila. Nah, jadi jangan tanya berapa reward yang diberikan negara. Masuk top Sinovac 99 reward ya dari Kemenpan RB. Top Sinovac 99. Kalau Pak Bupati bisa bikin inovasi yang masuk top Sinovac 99, oh dahsyat. Kami yakin daerahnya akan makin maju. Perhatian pemerintah pusat bakal makin oke, dan daerah Pak Bupati akan jadi wilayah studi banding seperti Banyuwangi. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Bupati semua. Kami yakin Pak Bupati bisa lebih baik lagi. Lanjut kita lihat. Nah, mohon izin Bapak Ibu, di Banyuwangi itu tidak ada orang miskin yang tidak makan. Satu pun nggak ada yang miskin nggak makan, nggak ada. Ya, karena apa? Datanya jelas. Jadi khusus untuk orang miskin lansia sebatang kara itu diantar makan sehari 2 kali oleh dinas sosial. Sehari 2 kali oleh dinas sosial. Antar dari mana? Gojek yang antar. Wah, biayanya dari mana? Lobby Mas Menteri, Mas Mendikbud yang sekarang waktu belum jadi menteri. Akhirnya Pak Gojek mengeluarkan dana CSR untuk Bupati Banyuwangi gratis karena itu untuk sosial. Coba menghemat berapa miliar APBD antar Gojek, ya kan? Nah itu yang saya maksud Bapak Ibu tadi ya, banyak sekali potensi-potensi kolaborasi pemilik dana untuk di kabupaten kota Bapak Ibu. Sehingga ini setiap orang miskin pasti makan, nggak ada yang kelaparan. Itu namanya negara hadir bagi si miskin. Luar biasa sekali ya. Nah lanjut. Nah sekarang bagaimana strategi implementasi Gerakan Nasional Revolusi di kabupaten kota? Nah lanjut lagi. Bapak Ibu mohon izin ya, ada 7 hal ya yang nanti rencananya Aspesindo akan mengadakan revolusi mental camp, tapi tidak bisa banyak-banyak ya, hanya 7 poin ini saja. Yang pertama membentuk gugus tugas. Kami yakin banyak yang sudah membentuk gugus tugas, tapi apakah sudah aktif atau belum? Yang kedua menerapkan deklarasi komitmen. Lalu yang ketiga melakukan pemetaan kondisi ya. Yang keempat menyusun rencana aksi. Yang kelima implementasi, lalu melakukan monef dan juga pengukuhan untuk pencanahan. 7 hal ini akan Aspesindo lakukan untuk kabupaten kota Bapak Ibu. Tadi menurut Bu Hima hanya berapa tadi? 5 atau 10 tadi ya? Karena sebagai proyek percontohan awal. Ya 10 ya? Oh 10 kalau ya. Jadi hanya 10 kabupaten kota saja. Karena kalau banyak terlalu repot. Jadi 10 akan dibongkar macam-macam. Bagaimana tadi rahasia supaya seperti Banyuwangi, Bojonegoro dan lain sebagainya. Ya, lanjut lagi. Nah, seperti kita tahu revolusi mental ini ada 5 Bapak Ibu. Ada gerakan Indonesia Melayani, ada Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri. Masing-masing akan selesai 45 hari. Jadi sebagai contoh, kalau kita mulai di minggu pertama Mei 2023, maka akan selesai di minggu pertama Juli 2023.
kurang lebih 9 minggu selesai semua gerakan nasional revolusi mental. Pak, apakah dijamin sempurna? Oh, nggak ada yang menjamin. Yang menjamin diri kita sendiri. Istilahnya ibarat kata ilmu semua sudah diturunkan, pengalaman sudah diturunkan, semua lubang-lubang sudah dibuka. Bapak Ibu tinggal mau mengimplementasikan apa enggak? Ya, yang bisa menjamin adalah komitmen Bapak Ibu sendiri. Nah, kurang lebih programnya total 9 minggu berarti ya, secara simultan, paralel. Ada Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri. Ya, lanjut kita lihat. Nah, jadi masing-masing program ini masing-masing 45 hari Bapak Ibu. Ya, masing-masing 45 hari. Total jadi kurang lebih 9 minggu. Jadi nggak nunggu satu selesai dulu 45 hari baru satu lagi, enggak. Kita paralel, lanjut. Ya. Nah, ini 45 hari ini akan dilakukan. Oke, lanjut. Nah, oke ya. Jadi ada observasi lapangan dan lain sebagainya. Ya. Lanjut. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, kami kasih contoh. Kalau Indonesia Melayani, berarti dinas OPD ini yang terlibat. OPD lainnya, ya kalau mau aktif boleh, tapi minimal OPD ini harus datang. Karena ini yang mau kita ubah lebih baik lagi, ya. Ini Indonesia Melayani. Lanjut. Indonesia Bersih, Indonesia Bersih bener ya. Ya kan? Ini dinas kebersihan ini, ya. Salah tulis Baida. Dinas Perhubungan, Dinas Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran, Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oke ya. Dinas Kebersihan. Masuk ini ya. Lanjut. Indonesia Tertib. Oh, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, ini Dinas Indonesia Tertib yang benar ya. Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Cipta Karya Tata Ruang. Ya. Ini kebalik Baida ya. Balik ya. Atau nanti Bapak Ibu silakan, nanti paparan ini kita kasih kok ya, nanti kita perbaiki dulu. Ya, lanjut. Oke. Ya, lanjut. Nah, Indonesia Mandiri. Ada Dinas Koperasi UMKM, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Pemberdayaan Perempuan, Perikanan Kelautan, Ketahanan Pangan, Pertanian, Perindustrian. Jadi kami ingin sampaikan dengan revolusi mental kira-kira permasalahan semua OPD selesai nggak Bapak Ibu? Selesai. Guidance, masalah apa? Kepala Dinas Perikanan. Masalah apa? Kepala Dinas Pertanian. Masalah apa? Ayo kita uji, berembuk bersama. Pakar-pakarnya juga akan kami datangkan. Kita bikin programnya rencana aksi. Paling tidak dalam 45 hari sudah diimplementasikan sebagian. Kalau implementasi seluruhnya nggak mungkin bisa 45 hari. Tapi setidaknya Bapak Ibu sudah punya blueprint, sudah punya komitmen kinerja bawahannya. Bener ya? Sehingga nggak kebingungan lagi. Kadang-kadang sekarang kepala dinas kasihan juga dengan keterbatasan anggaran, tapi dituntut untuk kinerja tinggi oleh Pak Bupati. Nah, oleh karena itu ayo, masalahnya apa? Masalahnya. Ya, jadi memang ini mini camp hanya 45 hari. Ya, diharapkan dari katakanlah dari 100 solusi yang kami kasih bisa dijalankan 30%. Wow, itu udah luar biasa. Udah hebat. Udah berubah. Ya, apalagi mau bertahap. Silakan begitu ya Bapak Ibu. Lanjut kita lihat Gerakan Indonesia Bersatu. Nah, ini ada Bages Bangpol, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Oke, lanjut. Nah, hasilnya, tentu saja hasilnya Bapak Ibu tidak usah tanya. Peningkatan kesejahteraan, lanjut. Peningkatan kepuasan masyarakat pelayanan publik, meningkatnya kesehatan, ya, tingginya angka harapan hidup, kebersihan, kerapian, meningkatnya ketertiban masyarakat, ya, meningkatnya pendapatan daerah, meningkatnya toleransi dan rasa persatuan, otomatis. Ya. Pak, bagaimana anggaran untuk pengadaan ini? Ya, sharing, itu banyak dinas terkait. Ya apa enggak? Sharing. Ini bukan mengadakan pendanaan baru, memindahkan output saja. Sama-sama satu dinas, dia ada anggaran 30 miliar misalkan, ya sudah, nggak ditambahin. Output kegiatan bisa dipindahkan ke sini. Karena outputnya sama, meningkatkan kinerja. Itu soal teknis. Nanti aspek situ yang lebih paham Bapak. Kita tidak usah sebagai kalau kita pimpinan nggak usah pusing teknis. Yang penting kita result oriented.
ya kan? Yang penting tidak menyalahi peraturan, tidak menyalahi peraturan Kementerian Keuangan. Yang penting bisa terselenggara. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Nah, udah pasti meningkat semua, nggak mungkin Bapak Ibu nggak meningkat, ya. Apalagi nanti dari Kemenko PMK juga berkomitmen akan mengawal. Lanjut, ya, udah selesai ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Selamat beristirahat dan makan siang. Terima kasih, mohon